Ya pemirsa, gempa susulan berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang kota Daphne, Provinsi Hatay, Turki pada malam tadi. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang Turki, berada pada kedalaman 10 km. Gempa juga turut dirasakan di Antakya dan Adana, Turki. Provinsi Hatay merupakan wilayah paling parah dilanda gempa pada 6 Februari lalu. Getaran gempa menimbulkan awan debu di kota yang hancur ini. Tembok bangunan juga banyak rusak parah dan ada sejumlah bangunan dilaporkan runtuh. Sementara beberapa orang juga dilaporkan terluka dan meminta bantuan. Laporan sementara dari otoritas setempat, 3 orang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah salamah. Alhamdulillah, ini kita barusan gempa kencang banget. Barusan kencang banget gempanya. Barusan gempanya kencang banget. Alhamdulillah. 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 Kencang banget barusan gempanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala salam. Dan pemirsa, kami akan menghubungi rekan kami Davi Pratama yang saat ini berada di kota Adana, Turki. Selamat siang waktu Indonesia, Davi. Apa kabar di sana? Selamat pagi waktu Turki, Deta. Alhamdulillah hari ini masih baik-baik saja, Deta. Baik. Davi, setelah kemarin terjadi gempa susulan berkekuatan 6,4, bagaimana dampak ataupun kerusakannya? Baik, semalam betul sekali pada pukul 20:04 waktu Turki memang terjadi gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di kota Defne di wilayah selatan Turki. Betul sekali, itu cukup besar dirasakan bahkan sampai di tempat saya berada saat ini di kota Adana, Turki. Meskipun getaran di kota Adana cukup minor, tidak terlalu besar, namun informasi yang kami dapatkan akibat gempa susulan yang terjadi semalam, 3 orang dilaporkan tewas di kota Defne, kemudian juga 213 orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Nah, mereka yang luka-luka ini sebenarnya mereka yang sebelumnya sudah mengungsi pada saat gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Turki pada 2 Februari yang lalu. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan tenda-tenda, namun ada banyak bangunan yang sebelumnya sudah rusak, kemudian roboh. Nah, inilah yang membuat keadaan semalam semakin parah begitu ya, khususnya di wilayah Defne. Dan selain di Defne juga gempa susulan berjarak sekitar beberapa menit, 3-4 menit kemudian juga terjadi di wilayah distrik Samanda. Nah, ini kekuatannya lebih rendah dari sebelumnya, 6,4. Gempa yang terjadi di distrik Samanda ini berkekuatan 5,8 magnitudo. Dan sebelumnya memang kami sempat menginap di wilayah Samandak, khususnya di sana ada safe house, tempat kami menginap di sana selama 3 hari terakhir. Itu memang tempatnya dan kontur geografisnya cukup dinamis ya. Ada di belakangnya merupakan gunung, di depannya laut berbatasan dengan Suriah dan juga Lebanon. Ini membuat dampak gempa cukup semakin besar dirasakan oleh warga distrik Samandak dan juga kota Defne. Untungnya saat ini saya dan bersama teman-teman yang lain sudah pindah ke kota Adana. Sementara di kota Adana akibat gempa semalam tidak begitu terasa ya, getarannya juga minor, berlangsung dengan durasi yang cukup singkat sekitar 10 detik hingga 20 detik saja. Namun tetap saja potensi-potensi gempa susulan masih terjadi, Deta. Selama 9 hari saya berada di sini, Badan Otoritas Kebencanaan Turki (AFAD) mencatat sekitar 6.000 gempa susulan ini sudah terjadi sejak terjadinya gempa berkekuatan 7,8 magnitudo, di mana saat saya 9 hari di sini sudah ada 4 kali gempa susulan yang terasa, khususnya ketika saya di Provinsi Hatay, di kota Antakya,
dan juga di kota Hasa. Itu beberapa gempa susulan memang sempat terjadi, namun minor ya, tidak menimbulkan kerusakan dampak yang cukup parah. Deta. Ini artinya selama Anda 9 hari di sana, gempa yang semalam terjadi itu adalah yang paling besar setelah gempa pertama ya, Davi ya. Nah, jika gempa ini akan terus terjadi, apakah ada langkah antisipasi untuk penempatan safe house begitu di tempat-tempat yang lebih aman ini jika Anda tadi memberikan informasi bahwa tempat safe house ini relatif dinamis begitu ya, ada di tempat-tempat yang bisa jadi juga beresiko begitu. Ya, betul sekali Gede. Informasi yang kami dapatkan dari Otoritas Kebencanaan Turki atau AFAD, ini memang seluruh tim SAR dari seluruh negara yang saat ini berpartisipasi dalam misi kemanusiaan untuk evakuasi warga korban gempa diminta siaga. Apalagi sejak gempa susulan yang terjadi semalam, ini seluruh tim SAR untuk siaga mengantisipasi jika nanti kemungkinan ada gempa-gempa susulan yang lebih besar terjadi khususnya di wilayah selatan Turki. Nah, terkait dengan keberadaan safe house sendiri, memang sebelumnya KJRI menyiapkan safe house di sisi selatan Turki ini karena dinilai agak jauh lah jaraknya dari epicenter gempa sebelumnya yang berpusat di kota Antakya, Kahramanmaraş, kemudian ada Gaziantep gitu ya. Namun kami juga mendapatkan informasi bahwa safe house di sana sebenarnya ini milik penduduk lokal yang memang diperbantukan untuk para relawan yang membantu gempa di Turki. Artinya memang kami sudah ditarik mundur dari tempat tersebut sejak kemarin. Kami sudah ditarik mundur menuju ke arah utara dengan jarak 200 km, sekitar 4-5 jam perjalanan di kota Adana, sambil menunggu kedatangan dari Menko PMK yang akan menyampaikan atau memberikan bantuan atas nama pemerintah Indonesia di gelombang ketiga ini. Sebelumnya pada gelombang pertama bantuan Indonesia juga sudah diserahkan kepada Turki pada tanggal 12 atau 14 Februari, kemudian gelombang kedua 18 Februari, dan yang terakhir adalah besok bantuan juga akan tiba di Turki pada pukul rombongan Menko PMK akan tiba nanti malam sebenarnya pada pukul 22 waktu Turki. Namun pergerakan akan dimulai besok di mana Menko PMK dan rombongan akan memberikan bantuan khususnya di rumah sakit lapangan yang berada di Hasa, kemudian mengunjungi posko Inasar di Antakya, kemudian memberikan bantuan secara langsung kepada warga Turki yang terdampak gempa Gede. Baik. Terima kasih Davi Pratama melaporkan langsung dari Turki. Terima kasih, selamat bertugas kembali, semoga selalu sehat.